Guru sekalian. Di sini saya akan berbagi sedikit bagaimana cara mengerjakan LK yang diberikan oleh kurikulum mengenai persiapan KSP berdiversifikasi tahun 2026 terutama di lingkungan SMA Islam Nusantara. Bapak Ibu sudah mengecek link yang ada di grup guru yang telah di-share oleh Bu Vina, yaitu ada 2 link. Yang pertama link mengenai bahan referensi KSP dan juga TP lokal. Nah, di link pertama ini hanya berupa panduan-panduan yang Bapak Ibu bisa pelajari, pahami. Kemudian terdapat juga contoh tabel potensi, kemudian ada contoh format RPP diversifikasi dan contoh format dari dokumen perencanaan pembelajaran tahun 2026-2027 yang bentar lagi Bapak Ibu akan buat untuk memenuhi KSP 2026-2027 SMA Islam Nusantara. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu guru juga, tolong untuk CP yang terbaru yaitu yang BKSP, BKSAP nomor 46 tahun 2020, dan untuk yang 2026 yang berubah CP-nya hanya PAI. Nah, apa yang Bapak Ibu harus lakukan pertama untuk memudahkan, Bapak Ibu mendownload dulu dokumen perencanaan. Ya. Dokumen perencanaan ini Bapak Ibu download dan Bapak Ibu akan isi. Nah, kalau sudah di-download, Bapak Ibu akan mengisinya. Nah, ini contohnya yang saya sudah buat. Ini dokumen perencanaan pembelajaran tahun ajaran 2006-2027 fase E atau kelas 10 SMA Islam Nusantara, yaitu mengenai ATP-nya. Karena kita akan membuat ATP. Nah, di situ ada kolom-kolom yang harus Bapak Ibu isi tabel-tabelnya. Yang pertama ada elemen untuk mata pelajaran bukan umum, artinya seperti mata pelajaran pilihan, maka dia bunyinya elemennya hanya 2, pemahaman konsep dan proses, keterampilan proses. Nah, untuk yang CP-nya mapel umum seperti PAI, seperti pendidikan Pancasila, bahasa Inggris, olahraga, dia memiliki elemen tersendiri. Mohon disesuaikan saja. Nah, elemennya dimasukkan. Nah, ini yang saya maksudkan adalah elemen pemahaman konsep. CP-nya berbunyi seperti ini. Kemudian materi esensialnya. Materi esensialnya adalah yang ada di CP. Apa aja materi yang tersirat di dalam CP itu dimasukkan di dalam materi esensial. Kemudian potensi lokal yang diintegrasikan. Nah, ini didapat dari mana? Bapak Ibu dapat mengetahui potensi lokal yang diintegrasikan itu bisa melihat di link TP lokal. Nah, TP lokal ini yang telah Bu Kurnia buat adalah potensi lokal Kota Malang. Nah, ini yang sudah di ringkas dari jawaban Google Form yang telah di-share di grup wali murid, grup siswa, dan juga Bapak Ibu guru. Nah, Bapak Ibu guru tinggal pilih mana kira-kira CP dan materi dan mapel yang kira-kira cocok untuk saya kembangkan di dalam pembelajaran. Nah, saya mengambilnya itu di kategori wisata, alun-alun Kota Malang, dan juga di bagian tradisi di Grebek Suro. Nah, kalau sudah menemukan, langsung dibawa ke dokumen perencanaan tadi itu, dituliskan potensi lokal terintegrasi yang dikasihkan itu apa. Kemudian di kolom DPL Bapak Ibu kita ingat ada 8 jadi tidak perlu 8-8-nya masukkan, tidak perlu semua dimasukkan, tapi kira-kira mana untuk materi ini yang memerlukan dimensi profil lulusan. Karena dengan pembelajaran yang Bapak Ibu rancang, harapannya dapat mendukung adanya profil lulusan murid. Nah, di 8 profil lulusan tentunya mulai dari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, penilaian kritis,
kreatif, kolaborasi, kementerian, kesehatan, komunikasi. Nah, itu dipilih mana yang kira-kira dapat mendukung untuk pembelajaran. Nah, saya untuk geografi untuk materi yang ini penalaran kritis dan kolaborasi gitu. Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan. Nah, TP-nya bagaimana? TP-nya dikembangkan antara potensi lokal, materi esensial, dan DPL sehingga dapat berbunyi menganalisis fenomena gerbek suro ya tadi. Karena kita ingin mengangkat potensi lokal dalam pembelajaran, menggunakan apa? Menggunakan materi yang Bapak Ibu akan digunakan untuk menganalisis fenomena tersebut. Oke. Ini saya menggunakan pendekatan geografi, salah satu dari materi esensial konsep dasar geografi melalui studi literatur dan menyajikannya dalam bentuk laporan hasil telaah kritis. Jadi terukurnya TP-nya menganalisis, kemudian materinya apa, kemudian DPL-nya itu menjadi ukuran. Karena kita akan mengukur DPL, maka gimana profil lulusan siswa penalaran kritis itu melalui apa? Melalui bentuk laporan hasil telaah yang secara kritis gitu. Kemudian contoh lain, saya menggunakan potensi lokal yang diintegrasikan adalah alun-alun Kota Malang. Jadi bunyinya menganalisis fenomena keruangan di alun-alun Kota Malang menggunakan minimal 5 konsep esensial geografi melalui studi lapangan. Jadi potensi lokal Bapak Ibu itu tidak harus ke lapangan, bisa melalui pengamatan literatur ataupun boleh juga studi lapangan. Jadi pada dasarnya yang dimaksud diversifikasi adalah bagaimana pembelajaran itu mencakup kepada kontekstual melalui potensi lokal, diferensiasi, dan juga mendalam gitu. Nah, ini saya juga menggunakan DPL-nya adalah kolaborasi. Gimana terukurnya ya? Karena pada saat proses pelajaran berkelompok. Nah, setelah Bapak Ibu memetakan begini, ini dimasukkan pada sumbangsih TP potensi lokal yang telah dibuat Bu Kurnia. Oke, jadi setelah buat begini, Bapak Ibu tidak apa-apa buat satu TP dulu. Nah, setelah dibuat seperti ini, nah maka kita lanjut ke draft yang satunya yaitu TP lokal. Nah, di TP lokal ini Bu Kurnia sudah memetakan 3 tabel untuk kelas 10, 11, dan 12. Di tabel yang saya contohkan di tabel kelas 10. Nah, jadi tinggal masukkan. Tidak perlu memikirkan kembali. Nah, tadi ya geografi ini potensi lokal Kota Malang yang dipilih apa? Alun-alun Kota Malang, satu saja, atau mau dua juga boleh, tapi saya pilihnya satu aja, itu yang alun-alun Kota Malang. Kemudian CP-nya, CP-nya yang tadi dipindahkan ke sini. Ini ya tabel integrasi potensi lokal Kota Malang fase E yang akan dirancang oleh Semainus untuk diversifikasi KSP-nya. Kemudian dimensi yang dipilih apa? Kolaborasi. Tujuan pembelajarannya yang tadi dimasukkan lagi. Nah, bentuk integrasi pembelajarannya itu seperti apa? Jadi untuk ininya itu kayak outputnya, asesmennya itu apa? Asesmennya yaitu untuk TP yang ini adalah menyajikan hasil identifikasi mengenai lokasi, jarak, nilai, kegunaan, dan pola yang ada di alun-alun Kota Malang dalam bentuk infografis. Nah, kalau sampun ini sudah semua dimasukkan di tabel integrasi dan dokumennya sudah terbuat, maka langkah selanjutnya menyusun modul ajar atau RPP. Nah, di RPP-nya di RPP yang Bapak Ibu buat sama formatnya yang ada di link referensi. Nah, di RPP di referensi Kota Malang ya seperti biasa identitas, satuan mata pelajaran, fase yang berbeda di sini di RPP diversifikasi yaitu Bapak Ibu di bagian identifikasi diminta untuk menambahkan produk belajarnya dan arah diversifikasinya. Produk belajar adalah
kira-kira dari pembelajaran yang ibu bapak akan laksanakan bersama murid itu apa saja. Contohnya mungkin kalau mapelnya mapel olahraga, maka produk belajarnya apa? Produk belajarnya karena biasanya olahraga kan kebanyakan praktek, bisa jadi video praktek murid atau foto pada saat murid di lapangan. Ya, tapi foto dan video Bapak Ibu itu memang ada esensi atau maknanya. Contoh, ini adalah foto saat murid melakukan gerakan yang benar memukul kok menggunakan raket, contoh seperti itu. Nah, kemudian ada tabel arah diversifikasinya. Nah, arah diversifikasinya adalah yaitu memposisikan potensi lokal yang ada di dokumen itu sebagai apa. Nah, ini contohnya menggunakan objek nyata alun-alun Kota Malang sebagai sumber belajar dan tempat kegiatan observasi. Kemudian setelah itu seperti biasa ada identifikasi turunan. Nah, di sini ada aspek fokus belajar, kesiapan murid, kebutuhan belajar, pilihan objek, sumber informasi, pertanyaan pemantik. Nah, fokus belajarnya apa? Nah, ini diisi ringkas. Nah, saya mengisinya contohnya murid menulis hasil identifikasi dari kegiatan observasi berdasarkan objek nyata di alun-alun Kota Malang. Kesiapan murid. Nah, ini Bapak Ibu bisa menilai dari bagaimana murid itu memahami dari materi atau konteks yang Bapak Ibu akan lakukan. Contohnya misal saya mengumpamakan kesiapan murid mengenal beberapa objek alun-alun Kota Malang, namun memiliki kemampuan literasi spasial yang rendah. Perlunya melatih dengan melakukan identifikasi. Kemudian kebutuhan belajarnya apa yang akan digunakan? Saya kebutuhan belajarnya untuk murid yaitu tetap menyiapkan LKPD dan ringkasan materi 10 konsep esensial geografi. Pilihan objeknya yang sesuai dengan di dokumen yaitu alun-alun Kota Malang dan sekitarnya. Sumber informasi. Nah, ini Bapak Ibu bisa memetakan sumber informasinya apa saja. Misal pengamatan langsung, peta, foto, dan artikel berita. Atau kalau memang ada wawancara, misal narasumber dari Pasar Dinoyo, masyarakat sekitar sekolah, itu salah contohnya. Kemudian di bagian identifikasi tetap ada pertanyaan pemantik. Nah, Bapak Ibu bisa tulis pertanyaan pemantiknya apa. Ini contohnya pertanyaan pemantik untuk materi konsep esensial geografi. Mengapa alun-alun Kota Malang seolah menjadi magnet yang berhasil menarik tempat ibadah, pusat belanja, hingga kemacetan untuk berkumpul di titik yang sama, dan bagaimana ruang tersebut memengaruhi cara kita beraktivitas di sana. Gitu. Kemudian masuk ke desain pembelajaran. Di desain pembelajaran, Bapak Ibu harus memuat yang pertama bisa berdiferensiasi, bermakna, ataupun tema yang lainnya. Nah, di komponen pertama ada TP. TP-nya dimasukkan. TP yang kita sudah buat di mana? Di dokumen itu dimasukkan kembali. Kemudian praktik pedagogisnya. Bapak Ibu kalau emang pakai model silakan ditulis modelnya, tapi kalau Bapak Ibu tidak pakai model tidak perlu ditulis modelnya, tapi menggunakan apa? Contoh pendekatan kontekstual atau pendekatan STEM atau pendekatan saintifik atau pendekatannya apa dan sebagainya terserah Bapak Ibu. Kemudian metodenya observasi, diskusi, penugasan pokok sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian kemitraan dalam dan lingkungan belajarnya. Nah, ini kira-kira kalau dengan potensi lokal itu apa sih kemitraan dan lingkungan belajarnya? Bisa pedagang kaki lima, pengunjung masjid, warga sekitar yang bersantai di alun-alun, dan sebagainya. Ini contohnya. Penggunaan teknologi digital. Saya memilihnya adanya Google Map, kamera HP, berita lokal, Canva atau PowerPoint. Kemudian masuk komponen ketiga itu pengalaman belajar. Nah, di pengalaman belajar ini sama halnya dengan langkah-langkah pembelajaran yang telah kita desain. Di pertemuan 1 dengan 3JP saya
ingin mengenalkan 10 konsep sains geografi melalui objek alun-alun Kota Malang. Ada tahap pendahuluannya, kegiatan pembelajarannya seperti apa, mulai dari guru ngapain, murid itu ngapain gitu nggih. Nah, kalau yang menggunakan model pembelajaran, di inti pembelajaran itu terdapat sintak atau langkah-langkah pembelajaran. Namun di sini Bapak Ibu bisa mendesain kira-kira dari 6 sintak atau 5 sintak dari model pembelajaran itu akan diletakkan di pertemuan mana saja. Jadi pertemuan pertama nih cuma 3 sintak tidak masalah, karena nanti di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan, karena idealnya 6 sintak tidak bisa dilaksanakan dalam satu pertemuan. Dan seperti biasa sintaknya ditulis, pertemuan duanya. Nah, nanti setelah itu ada asesmen. Bapak Ibu menyusun asesmen. Dari asesmen ada peta asesmen tujuan pembelajaran, ada asesmen awal, asesmen proses, dan asesmen akhir yang tercatat secara runtut di bagian bagian RPP. Kemudian juga rubrik penilaiannya gitu. Kemudian lampirannya dimasukkan LKPD-nya. Nah, segini saja Bapak Ibu mengenai pembahasan untuk penyusunan modul ajar dan dokumen pembelajaran terbaru. Semoga membantu Bapak Ibu, dan juga monggo jika ingin berdiskusi bersama bisa datang ke sekolah. Semangat, ditunggu untuk karyanya, dan juga Bapak Ibu karena ada tagihan dari dinas, maka terakhir pengumpulan di tanggal 6 Juli 2026. Baik, itu saja Bapak Ibu, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Semoga membantu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.